Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, tahun baru ternyata kasus lama belum selesai tuntas teman-teman. Di antara para polemikus ini teman-teman, kita tahu beberapa bulan lalu mereka begitu panas saling nyerang satu dengan yang lain. Dan kali ini lebih serius lagi teman-teman. Perhatikan apa yang terjadi dan apa yang membuat mereka seperti itu. Biarlah urusan mereka. Teman-teman, mari kita lihat video berikut ini bagaimana mereka berdua atau kelompok-kelompok tersebut sedang melakukan sesuatu yang membuat banyak orang sebenarnya miris teman-teman. Ini dia videonya. Saya disuruh Bang Zuma menginjak. Saya tahu resiko ketika saya menginjak, saya akan terpidana. Betul tidak, host? Kau bagian hukum. Terlepas dari bagaimanapun kau sama saya. Pasti. Apakah kau yakin ketika kau disuruh ini, kau tidak diiming-imingkan ini? Saya tanya. Apakah dengan sukacita, dengan keikhlasan hati, kau dengan rela menginjak ini? Sementara kau tahu kau akan dipidana? Dia, si munafikun ini ya. Kenapa kau ketawa kau? Memang nyata demi Allah. Mau saya bersumpah lagi di atas Al-Quran? Kau di atas Al-Quran kau bersumpah aja, kau main-main kau. Iya, coba sumpah dulu. Berani nggak? Alah diamlah kau. Berani nggak? Banyak kali cerita kau. Berani nggak? Nggak berani dia. Itulah muka munafik kau. Kau berani bersumpah, kau pertaruhkan keluarga kau hanya karena egois kau, karena munafik kau di dunia ini. Tapi saya yakin Allah akan menurunkan azab kepada kau dengan secepatnya. Saya yakin itu. Terlepas dari bagaimanapun ya, terlepas bagaimanapun perbuatan kau, entah sama saya kau tidak ada masalah, entah ada masalah saya tidak tahu. Yang saya tidak suka, kau telah memfitnah orang yang sudah meninggal satu. Ya seperti yang kemarin orang tuh lah, coba buktikan itu aja, jangan cuma sembarangan ngomong. Kalau cuma saya buktikan apa dia bisa buktikan? Bisa. Kalau memang apa bisa dia buktikan kalau istri Kang Dito itu adalah seorang kasus lain? itu dengarkan. Kau bisa saya buktikan tidak? Banyak kali cerita kau. Dito sudah melaporkan saya di Mabes Polri. Kenapa? Alah, saya tanya. Dito sudah melaporkan saya di Mabes Polri. Seorang Muslim, Kang Dito terlepas dia dari anggota API atau tidak? Dia sudah melaporkan saya di Mabes Polri. Apakah istri kau yang pelacur? Kau banyak kali cerita kau. Saya nggak ada masalah kau dengan kau logika. Kau pertama kali nelpon saya, kau curhat, rumah kau mau digeruduk. Kau mau curhat sini? Bang Zuma. Kau mau curhat sini? Loh, kemana-mana kau curhat sini apa? Kita bahas masalah Dito itu dulu. Kita masalah Dito itu aja dulu. Kenapa kau? Kau jangan Kenapa? Kau sekarang begini ya. Kau diam dulu. Kenapa kalau aku mau begini? Kamu ngapain? Kau diam dulu. Kalau aku begini kamu apa, Nora? Kamu ngapain kalau aku begini? Tukang fitnah. Begini mereka ngatur-ngatur di rumah, Bang. Kenapa Mau kau? rumah diatur-atur seperti Kalau ini? saya di room kau, pasti kau turunkan saya. Terlepas bagaimana HBB ataupun Oke, atur aja waktu host. Dia Bang host tolong atur aja waktu. saya akan sanggup. Biar dia dulu yang ngomong. Gini aja. Bahas masalah Dito, masalah Dito. Saya ngomong. Masalah Dito. Ya bentar dulu logika, bentar gini ya. Oke, kita bertiga Muslim ini. Kita pinggirkan dulu yang Kristen yang kalian ini, oke? Oke, saya ngomong. Mana? Walaupun Sekarang- jujur sekarang begini. jujur. Iya bentar lu Nora, walaupun jujur, ku kasih waktu seadil-adilnya. Walaupun aku jujur benci kali aku naik kau sebenarnya naikkan kau, tapi ku kasih waktu seadil-adilnya. Terserah. Tolong. Terserah. Oke. Saya tidak Sekali peduli. ada yang memotong, Sekarang begini. itu jangan ada yang motong. Oke. Siapa Oke. duluan dari kalian? Sekarang ngomong? begini. Saya minta kau sedikit netral ya, host. Saya tidak peduli kau benci atau tidak sama saya. Saya minta coba dulu kau berpikir. Kalau kau, kita tahu di undang-undang, salah satu yang diakui oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah Kitab Suci Kristen. Saya disuruh Bang Zuma menginjak. Saya tahu resiko ketika saya menginjak, saya akan terpidana. Betul tidak, host? Kau bagian hukum. Terlepas dari bagaimanapun kau sama saya. Pasti. Apakah kau yakin ketika kau disuruh ini, kau tidak diiming-imingkan ini? Saya tanya. Apakah dengan sukacita, dengan keikhlasan hati, kau dengan rela menginjak ini? Sementara kau tahu kau akan dipidana? Dia, si munafikun ini ya, ketika dia disuruh minta maaf ya, karena telah memfitnah, dia mengatakan Bang Zuma, terlepas dari Bang Zuma siapa saya tidak peduli.
Tapi fitnahan ini kepada istrinya Bang Zuma yang sudah almarhum dengan istrinya Kang Dito yang dia katakan pelacur. Apa salah Kang Dito? Karena Kang Dito aliansi dari API. Makanya kau fitnah kayak begitu kau. Kau jangan begitu logika. Aku tahunya waktu kita bertelepon bertiga, saya, kau dengan Abah Saiful. Kau mengatakan apa? Biar saya yang bertanggung jawab. Kalian gak usah ikut campur. Karena saya sakit hati dengan Kristen. Mereka selalu menghujat almarhum Agustan. Mereka mengatakan Agustan itu mati karena mengkentuti sampul Alkitab. Kau ngomong kayak begitu. Kau jangan pungkiri kau itu. Kenapa kau ketawa kau? Memang nyata demi Allah. Mau saya bersumpah lagi di atas Al-Quran? Kau di atas Al-Quran kau bersumpah aja, kau main-main kau. Iya, coba sumpah dulu. Buktinya Berani apa? nggak? Alah diamlah kau. Berani nggak? Banyak kali cerita kau, berani Nggak berani dia itu. Itulah muka munafik kau. Kau berani bersumpah, kau pertaruhkan keluarga kau hanya karena egois kau, karena munafik kau di dunia ini. Tapi saya yakin Allah akan menurunkan azab kepada kau dengan secepatnya. Saya yakin itu. Terlepas dari bagaimanapun ya, terlepas bagaimanapun perbuatan kau, entah sama saya kau tidak ada masalah, entah ada masalah saya tidak tahu. Yang saya tidak suka, kau telah memfitnah orang yang sudah meninggal, satu. Kedua, kau memfitnah istri Kang Dito, kau katakan seorang pelacur. Tapi terserah, Kristen-Kristen di sini dengan bangganya mempunyai orang seperti ini menginjak kitab kalian, itu kalian bangga. Nampak kalau kalian punya kitab ini hanya aksesoris, tahu? Diinjak, diludahin sama logika. Ketika logika minta maaf, kalian maafkan karena kitab suci kalian bagi kalian tidak ada artinya. Itulah Kristen. Kalian anggap logika benar karena kebencian kalian kepada Bang Hos pakai waktu lah. Kenapa kau? Kenapa kau binatang? Dasar Bang Hos dia pakai waktu, Bang Hos. Kan udah janji. Dia kan udah janji. Satu, kita sesama muslim. Kristennya dipinggirkan dulu. Sesama muslim apa kayak begini? Yang memfitnah istri Kang Dito Gantian. pelacur. Bang Hos gantian. Kan saya udah dengarkan, Bang Hos. Oke. Adil. Oh, udah Nora. Sesuai, kau udah berjanji sama aku. Pokoknya sama-sama waktu. Kita kasih si logika. Oke, dengarkan adik ya. Adik, ini kenapa mulutnya kayak gitu ngomong? Kenapa dia bang? Ngelek dia kurang Itu kenapa dia mulutnya gini? Itu tadi gitu serius orang. Oke. Tenang logika. Oke. Langsung ke konteksnya logika. Nggak usah Kau yang suka memfitnah kau. Oke, yang pertama, ya. Siapa yang tidak sakit hati apabila dijadikan tumbal? Siapa yang tidak sakit hati apabila memang dia sudah menjadi target? Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak memiliki ya perasaan yang hancur gitu saat kita begitu mencintai seorang gurunda, menyayanginya, yang mendukung dia sepenuh hati tanpa embel-embel lain. Itu bisa kita lihat dari netizen yang tidak dibayar sepeser pun, tapi mereka menunjukkan cintanya kepada gurunda. Mereka hari-hari menghina, menghujat logika, mengatakan kafir dan lain-lain. Untuk apa? Untuk cinta kepada gurunda. Ada nggak dibayar itu? Jadi tidak semua harus dibayar. Oke, itu yang pertama. Jawab. Yang kedua, ini dulu. Jawab. Gimana ini jawab? Giliran saya. Giliran saya kenapa nggak bisa? Kasih dia Nora. Kasih dia Nora. Santai Dinda, ini saya jawab semua. Oke, ini dulu, sabar dulu. Lihatlah mukamu itu Nora. Ya makanya coba. Udah hilang cahaya ilahi dari wajahmu, makanya sabar dulu. Saya lanjut ya bang ya. Oke. Jadi di saat itu bang, setelah anjing kau. Dengarkan dulu, ya. Setelah itu apa? Mereka buat framing, ya. Mereka ceritakan saya di rumah mereka, sehingga saya pengen banget tabayun kepada mereka. Lewat WA nggak direspon bang. Sampai ada yang ya, dari bang Dewa yang menyalurkan saya untuk bisa jumpa dengan Jumat di Sahabat Jumat. Nah setelah saya sampai di situ ingin tabayun, tahu apa yang terjadi? Cuma nggak mau tabayun. Yang ditanya apa? Benar nggak kau logika menginjak Bible? Ini orang munafik, dia tahu tapi sok nggak tahu gitu, masih bertanya. Karena saya waktu itu masih ini, saya tanya lagi, saya bilang, oke bang boleh saya jawab? Jawab dulu logika. Itu video tersebar bang, sampai 3 kali dia bilang. Sekarang kau jawab dulu, benar atau tidak kalian kau menginjak Bible? Pada waktu itu saya menjawab,
Oke, kalau memang kalian tidak mau mendengar penjelasan saya jawab, benar saya menginjak Bible. Setelah saya ngomong gitu bang, tahu apa yang dikatakannya? Turunkan orang ini, turunkan. Dia sudah mengakui apa yang dia lakukan. Setelah saya diturunkan, dicampakkan keluar bang, maka dia berteriak bang, mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, ribuan orang, saya perintahkan kepada Kapolri, kepala kepolisian, netizennya Bang Zuma, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara. Bangsat nggak itu? Masa muslim tabayun seperti itu? Itu yang pertama. Oke, yang kedua, masalah Anda katakan saya itu memfitnah Zuma, memfitnah yang lain, ya? Saya jawab tidak, ya. Zuma lah yang telah pertama kali memfitnah anak istri saya, membawa anak istri saya. Mereka lah dulu yang bawa anak istri saya. Enggak, tunggu dulu, ya. tunggu dulu Kak. Ada nggak kau di situ? Karena kalau memang nggak ada, gimana ya? Kalau memang nggak ada buktinya, biar aku yang sendiri ngajar si Nora. Ada nggak kau mengatakan itu? Mengatakan mana bang? Ya memfitnah apa tadi? Yang kau bilang tadi barusan. Aku Ya, ya ini saya jawab bang. Saya jujur, gak usah takut bang. Saya menjunjung tinggi kejujuran. Tenang Nora, Ya, tenang Nora. Kau yang ya, nanti. saya orang jujur. Ya apapun baik dan buruk saya akan jujur. Allah Tuhanku mengatakan kepada, ya berfirman kepada umat Rasulullah SAW, katakan yang hak jika itu hak, katakan yang batil jika itu batil. Nggak usah takut, saya jujur di sini. Ya jadi kenapa Tuhan logika sampai katanya memfitnah istri Zuma, istri Dito, ya itu ya mengatakan istri Dito pelacur, mengatakan istri Zuma bla 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 bla. Karena apa? Mereka dululah yang telah pertama kali membawa anak istri saya bang. Jadi ini kecilnya saya nggak usah cerita lebih dalam bang. Ada ada pengikut Zuma yang naik ke rumah mereka bertanya, Bang Zuma, katanya logika mau ditangkap supaya membusuk di penjara, kok belum jalan? Tahu nggak apa jawaban dia? Saya kasihan sama anak istrinya. Kasihan, kurang ajar kan, masa kasihan seperti itu? Ya, nah masalah Dito, pada waktu itu si Dito, dengarkan dulu. Terus kau bilang kalau istri kamu Saya menjawab. ada seorang pelacur. Dengarkan, saya mau jawab. Memang lo kau bangsat kau ini. Kasih. Bangsat kau. Ini saya menjawab bang. Adapun saya mengatakan istri Dito pelacur, itu betul itu tidak hoax. Record, saya jujur di sini, di pengadilan saya jujur, di mana-mana saya jujur. Karena Istrimu dibilang apa sama kamu Dito? Istrimu dibilang apa sama dengarkan kamu Dito? dulu. Gimana ya? Mau tanya dulu. Saya menjawab soalnya bang. Saya menjawab. Saya selesaikan menjawab baru selesai. Jawab dulu. Nanti Kesempatan baru Janora. balas. Kasih kesempatan dia Nora. Saya selesaikan dulu. Kasih kesempatan dia. Kenapa kau nggak sabar-sabaran? Nampak kali setan sedang bertengger di dadamu. Oke, saya lanjut ya. Si Dito yang nyuruh saya bang, silakan suruh dia putar, silakan dia suruh putar video di mana saya mengatakan istri Dito itu pelacur. Pasti kalian akan melihat si Dito lah yang menyuruh saya. Kenapa kau nggak berani fitnah istri saya? Kenapa kau nggak berani nyerang istri saya? Maka pada waktu itu saya langsung refleks, langsung katakan, istri kau pelacur, istri kau ini. Kan saya nggak bisa disebut gitu kan bang. Dito sendiri yang nyuruh. Kenapa kau nggak berani menghina istriku? Kenapa kau nggak berani menghujat istriku? Kenapa nggak berani? Takut istri kau pelacur, saya katakan. Itu jelas bang ya, karena dia nyuruh. Makanya kalau lihat bukti itu tunjukkan videonya yang lengkap supaya kalian tahu Dito lah yang menyuruh saya. Yang terakhir tentang menginjak Bible. Ini yang terakhir saya jawab bang. Mereka selalu sibuk mengatakan kalau kita bawa ini ke hukum, kan udah tahu nih menginjak ini konsekuensinya hukum. Betul. Sekarang pertanyaan saya, kau benarkan nggak Zuma menginjak ayat kitab suci orang Kristen? Ayat Matius 11 ayat 28 diinjak-injak, diolok-olok tuh sebelum diinjak. Oh, Matius 11 ayat 28 dibacakan. Oh, ini maksudnya adalah seorang tukang kusu. Oh, ini maksudnya adalah tentang orang-orang yang ini. Apa itu? Kuli bangunan. Setelah diolok-olok ayat itu, setelah dibaca diolok-olok, dilempar, diinjak-injak oleh si Zuma. Setelah itu diludahin oleh si Sugi. Setelah itu dibakar rame-rame oleh mereka. Pembela penista rupanya kau. Tunggu. Wijaya mengatakan Saya Allah habis ini sedang giliran lagi. menghajar Aswan Habis ini giliran membentuk vagina. Iya, habis ini giliranmu ini terakhir. Habis ini giliranmu Nora, habis ini giliranmu. Dan teman-teman termasuk mungkin Bang Arya itu tahu
pelaporan atas nama Zuma itu pasti bukti yang kami tunjukkan dengan Bang Dosma adalah tentang video itu, Bang. Dimana di hari ulang tahun mereka tanggal 16 udah bukan pas hari ulang tahunnya, Bang. Ya, tetapi Ya, tahu. di mana mereka melakukan itu udah tahu ya, itu nggak bohong. Memang diolok-olok, diinjak-injak, diludahin dan dibakar. Itu kita menyaksikan semua. Pertanyaan saya, Bang, si Nora sudah memfitnah saya. Fitnahnya di mana? Dia mengatakan saya menginjak, betul. Itu bukan fitnah, tapi dia mengatakan saya meludah. Kapan saya meludahi kitab suci orang Kristen? Tunjukkan buktinya. Kalau menginjak betul saya akui. Abang dengar tadi Bang Arya dengar. Bang Arya dengar tadi dia mengatakan meludah. Dia mengatakan meludah. Kapan saya meludah Alkitab? Itu aja, Bang. Tapi kalau orang si Zuma meludah si Sugi meludah betul. Kapan saya meludahi Alkitab? Kau mengatakan itu. Teman-teman di bawah menyaksikan dan Bang Arya juga mendengar. Dia mengatakan saya menginjak dan meludah. Betul Bang Arya ya? Ini bukan atas kebencian Abang, tapi kejujuran Abang. Abang mendengar tadi dan saya mendengar demi Allah. Atau nanti setelah ini Abang ambil rekotannya. Dia mengatakan saya menginjak dan meludah. Menginjak saya betul. Menginjak saya akui. Tapi kalau meludah mana buktinya? Sekian, terima kasih Bang Arya. Oke, Saya lagi, Bang. bertanya, pertanyaan saya satu Bang. Karena saya sudah menjawab, giliran saya bertanya satu. Mana bukti kalau saya meludahi kitab suci orang Kristen? Sekian, terima kasih. Tolong dijawab. Oke, sebelum ke Sinora, ini maaf nih orang-orang kawan-kawan dari Kristen. Ini saya mencoba, ini kami sesama Muslim, ya. Walaupun ya kalian tahu sendiri bagaimana aku sama orang-orang kayak Sinora ini, tapi biarkanlah dulu ya. Yang pertama sebelum sama Sinora, oke, ku coba aku bawa yang netral ya. Kita Muslim ya, apa logika ya? Memang tadi ku dengar dia ada menyebutkan kata meludah, tapi ada. Nah, aku takut jadi salah ngomong aku. Langsung aja lah, tanggapi Nora, singkat padat, nggak usah bertele-tele dan jangan ada cakap kotor. Yang jelas Bang Arya mendengar dia mengatakan saya meludah. Pertanyaan saya tunjukkan buktinya itu aja. Baru Gadang. Buktikan ya Dinda ya. Baru Gadang. Saya mengatakan kau menginjak. Seandainya kalau Kristen mengatakan logika sudah dimaafkan, adapun yang menginjak dengan meludah ini bagi kalian tidak masalah karena kalian bilang kalau ampun saya sudah minta maaf. Saya mengatakan begitu. Silakan nanti kau download lagi ulang ya. Saya malas berdebat sama itu. Cuman dia mengatakan apa tadi? Dia mengatakan apa tadi? Kang Dito yang menantang. Kang Dito menantang. Ketika saya menantang kau, host, apakah pernah saya mengatakan istri kau pelacur? Walaupun kau benci sama saya. Hah? Sekarang kau maunya tanya host sama dia. Apa yang pernah dikatakan Bang Zuma dengan Kang Dito tentang istrinya sehingga dia mengatakan istri Kang Dito itu adalah pelacur? Kecuali Kang Dito mengatakan istri dia pelacur baru. Silakan dia balas. Ada nggak? Coba dia buktikan dulu. Saya ada rekamannya nih. Waktu dia di rumahnya si siapa nih? Di situ ada si Umar, situ ada Glenn, di situ ada si Kang Dito, di situ ada Aditya. Ini masih ada. Kang Dito tidak ada mengatakan bahwa kalau istrinya itu seorang pelicir. Tetapi Kang Dito mengatakan pada waktu itu memang istrinya tak siapanya keluarganya lagi sakit, butuh uang. Kok banyak cerita kau? Ya, jangan kau banyak cerita, bro. Sekalipun si Zuma bagaimanapun dengan Kang Dito ya, tidak pernah mengatakan istrimu seorang pelicir. Makanya pada waktu dulu tidak diproses kau karena masih kasihan. Tapi kau nggak terima atas kasihannya Bang Zuma dengan orang-orang API sama kau memfitnah orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Kemana otak kau? Mama kau tuh lahirkan kau dari lubang dubur. Heran kau, karena nggak dikasih uang kau sama Bang Zuma waktu kau digeruduk sama Kristen. Dia digeruduk sama Kristen, ya, dia digeruduk sama Kristen. Dia telepon saya bilang telepon Bang Zuma. Saya nggak tahu dia telepon atau tidak. Besoknya dia kasih tahu kalau tidak ada katanya respon dari Bang Zuma. Itu kata dia. Rasid salah satu saksinya. Pas waktu tersebar video dia menginjak Bible, saya dengan Abah Saiful menelpon dia, telepon 3. Kau coba, kau iyakan dulu. Betul atau tidak logika? Kau jawab. Betul tidak? Kau jawab. Aku jujur Hosi, aku nggak tahu dia ngomong apa dari tadi. Pertanyaan saya satu aja, kapan saya meludahi Bible itu? Pernah bertelepon kau. Betul atau Ini lari sana lari sini, apa yang bisa kita ambil manfaat ini, Hos? Aku ambil alih. Dulu. Betul atau tidak saya dengan Abah Saiful menelpon dia ketika sudah tersebar?
Coba. Iya, coba aku ambil alih dulu, tapi jangan ada yang memotong. Gini ya, yuk kita sesama muslim yuk. Bisa yuk. Begini aja lah, aku kasih pilihan. Logika, Nora, betalmu. Kalau seandainya logika, ya seandainya logika. Dan aku pun pengen jujur dari kau Nora. Seandainya kalau kau memang mengakui salah di situ semua fitnahan kau itu logika. Jadi aku minta kalau dia misalnya si logika mengakui salah semua fitnahnya itu, bisa nggak aku minta sama kalian Nora, sama api-api itu, entah apa itu api itu nggak tahu. Bisa nggak kalian memaafkan dia dan menarik laporannya? Itu yang aku minta sama kalian. Cuman akhirnya Enggak bang, jangan, itu framing. Ya, silakan kalian laporkan saya karena saya tidak fitnah. Ya, Dito menyuruh saya untuk mengatakan untuk menyerang istrinya. Kalau memang kau hebat serang istri saya, kenapa kau takut? Hah? Hina istri saya, istrimu pelacur. Emang salah? Kalau salah laporkan. Ya, saya nggak merasa salah di sini karena dia menyuruh. Kenapa keberatannya buat laporan? Di sini Dito sudah kau lihat membuat kan, laporan di Mabes Polri. Kau lihat kan? Sekarang Kau kau nilai fitnah menilai dan kau. mutu tunjuk. Diam kau. Oh, Diam saya kau, minimal saya bicara kau. jujur. Di mana kau. saya? Diam Di mana kau, saya kau. meludahi kitab suci orang Kristen? Kapan Itu yang saya bilang tanya. Di kau mana? mudah? Di mana? Itu aja. Kau Tolong, download itu lagi, aja. kau punya room dah host. Kau download host. Kau potong bagian Nggak, situ, kau kirimkan. tunggu dulu. Kau kirimkan sama saya. tunggu dulu. Nggak, Kita dia ini tunggu muslim. dulu. Aku mencoba Iya, betul. meminta hatimu Nora, Tang Nana. Suruh dia jawab. Ya, suruh dia jawab. Apakah ada saya, Abah Saiful dengan dia menelpon bertiga untuk menanyakan kenapa kau menginjak Bibel itu? Coba tanya dulu, host. Saya minta tolong. Tanya dulu. Terlepas bagaimana benci kau sama saya ya, Borjong. Coba kau tanya dulu. Enggak, kau tanya dulu sama dia. Dia benarkan atau tidak? Biar saya tahu. Saya telepon Abah Saiful. Coba tanyakan sama dia. Ada nggak si Nora dengan yang namanya Pak Saiful menelepon kau menanyakan kenapa kau menginjak kitab itu? Apa jawaban kau? Tenang saja. Orangnya maksa. Tenang saja, Bang. Giliran saya bertanya nggak dijawab. Mana bukti saya meludahi kitab suci orang Kristen yang ada? Om Sugiono yang meludah ayat kitab suci orang Kristen. Kurang ajar. Udah diinjak-injak, diludahin, itu fakta. Ada datanya. Kau tanya lah Buktinya dulu, ada. Bos. Tanya dulu sama Sekarang dia. giliran Ada nggak kami bertiga membuktikan. nelpon? Saya udah mau menjawab semua Dia berani pertanyaannya, Bos. nggak? Saya baru Berani satu nggak? pertanyaan nggak dijawab. Enggak gini Nora. Aku tadi udah dengar pernyataan si logika mulai dari tadi. Ya, dia itu Apa? pengen tabahin sama kalian dan pengen dia dalam secara tidak langsung tadi mulai dari tadi panjang lebar ngomong, dia itu seperti ya memang seperti yang kau bilang tadi memfitnah atau fitnah segala macam yang dari si Zuma, istri Zuma. Dia hampir tahu dia itu salah. Makanya aku minta sama kau, ya janganlah diperlebar, janganlah dibilang dia meludahi ini meludahi itu gitu kan contohnya. Saya nggak ada meludah. Nggak, begini aja lah, host. Kau nanti download aja kalau soal meludah. Kau download lah. Kau dengarkan baik-baik. Udah, semua orang dengar kau tuduh aku meludah. Semua orang dengar. Nggak apa-apa. Kalau Semua kau orang dengar kau tuduh aku saya meludah. nggak apa-apa. Kau download aja lah, host ya. Kau Kan download. masa host Salah. disuruh? Yang saya minta kau sama host, loh, iyalah host yang punya room kok. Dia bisa mengulang rekaman itu. Bisa kan, host? Kau bisa ulang kan nanti? Bisa kan? Nah, kalau Kau fitnah hostnya. Masa kau fitnah hostnya? Cuman Gimana sih? sekarang saya minta kau jawab jujur. Saya minta kau Adakah tunjukkan bukti di mana saya adakah saya meludah dengan ayat Abah kitab suci Saiful? Kristen. Coba tunjuk. Tanya dia, ada nggak saya dengan Abah Saiful menelpon dia? Saya telepon dulu Abah Saiful. Sebentar. Gaya Sinora, tanya dia. Gaya Sinora, tanya dia. Aduh, dia. Udah. Bos netral, aku mencoba netral karena kami sesama muslim dan aku Betul, lebih kan percaya ada bang, sesama muslim, nanti aku makin lebih ini. percaya si logika daripada si Kau menyuruh dia menurunkan saya. Kalau kau turunkan saya, Jangan jawab, saya tahu nanti gimana lebih kau. lebar lagi. Nggak kan bisa bang mereka itu bicara baik-baik. Percayalah, aku katakan. Kalau aku mau dia setengah jam pun bicara, aku mau dengar. Tapi saat kau kita ngomong, menjawab. itu. Kau menjawab. Ada nggak saya dengan Abah Saiful? Aku minta kamu menjawab. Aku minta kamu menjawab di mana saya meludahi Suruh dia Alkitab jawab. orang Kristen. gini aja gini. Kamu Nanti dari awal udah ada banyak pertanyaan. Saya Nanti satu pertanyaan nggak dijawab.
Nanti ku download cuplikannya. Ya mudah-mudahan walaupun nggak di roomku atau di rumah orang lain, terserah kalian lah. Yang penting kita sesama muslim, kalau bisa saling memaafkan lah kita. Itu menurut pendapatku. Yang kedua, nggak usah Aku udah ngasih-ngasih memaafkan dia Bang Hos. Aku udah memaafkan dia Hos. Aku kasihan ya sebenarnya sama si Nora. Enggak, gini logika. Dia Gini. aku maafkan dia. Gini logika, Nora, gini. Coba pinggirkan dulu masalah-masalah yang lewat. Secara naluri, secara keislaman dulu. Bisanya kalian saling memaafkan dulu. Saya udah memaafkan dia Hos. Saya udah memaafkan dia kalau dia salah. Karena saya sayang sama dia. Lihatlah wajahnya. Masa dia seorang saudari kita. Iyalah, dia pakai jilbab, dia seorang muslimah, dia saudari kita, saudara seiman. Saudara seiman yang udah wajib kita saling memaafkan. Saya sebelum dia minta maaf, saya udah maafkan. Kau, terlepas kau benci sama saya, Hos. Kalau istri kau dikatakan Tidak ada, saya nggak benci sama kamu, saya udah memaafkan kamu, saya nggak benci. Kalau istri kau dikatakan Semua orang-orang di api sudah saya maafkan. Saya sudah memaafkan Nora dan orang-orang API. Sebelum mereka minta maaf, nggak perlu minta maaf, saya sudah maafkan mereka. Saya tidak menyimpan dendam terhadap mereka. Masa iya saya tega sama saudari saya sendiri? Lihatlah, dari wajahnya saja kita ini sayang sama dia. Suruh dia framing. Jawab saja. Kau jawab saja pertanyaan saya. Saya sayang sama Saya Nora. Mas Saiful dengan kau ada nggak bertemu bertiga kita? Kau jawab dulu. Coba, Kau jawab dulu. coba baik-baik dulu. Kau jawab. Coba Kau jawab dulu. Dinda. Bajik. Astagfirullah dulu Dinda. Istighfar dulu kita sebagai umat Islam. Coba Dinda. Cobalah yang sejuk dulu gitu. Apalagi seorang wanita tuh nggak boleh kasar-kasar. Coba Dinda. Ya betul nggak Pak? Teman-teman di bawah ya. Kita ini harus hatinya dilembutkan lagi, pikirannya disejukkan lagi. Coba pandang dulu sini Dinda. Dinda Nora. Pandang dulu sini. Janganlah kayak gitu. Moro hari tonang masa kayak gitu. Ketawa lah dulu kau. Aku logika. Aku nggak tahu apa tujuan orang api ini. Aku nggak tahu apa strategi mereka. Cok kuapakan dulu dari hatiku. Kalau misalnya lah, kau Nora pernah memfitnah si Logika dan kau Logika pernah memfitnah si Nora, bisa nggak kalian meminta maaf dan saling memaafkan? Seandainya pun itu benar atau terlepas itu salah. Oke, saya memulai Bang ya. Nora, saya minta maaf ya kalau saya banyak salah dan dosa. Tapi kamu sudah saya maafkan sebelum kau minta maaf. Nah itu dari saya Bang. Saya sudah memaafkan mereka sebelum mereka minta maaf. Dan kalau aku yang salah, aku minta maaf Nora ya. Sebagai saudara seiman ya Nora ya. Senyum dulu dong Nora. Oke, sekarang lihat dia Bang. Tapi aku nggak perlu. Kau Nora cemana? Kita sesama muslim di sini, orang kawan-kawan dari Kristen. Jawab dulu. Kenapa dia tidak mau ngaku saya dengan Abah Saiful dengan dia bertepung bertiga menanyakan soal penginjakan Bible? Halo, Abah, Assalamualaikum. Abah, Assalamualaikum. Saya mau nanya Abah, waktu itu ingat nggak Abah, waktu si Logika injak Bible, kita bertepung bertiga kan? Bertepung bertiga? Apa? Apa dia bilang? Agusta. Ya, karena masih tidak menduduki Bible. Saat itu kita bilang apa? Jadi, gimana sudah tadi itu lagi bilang, bagaimana apakah perlu dengan pembelaan itu abang atau gimana? Jadi aku siap menghadapi semuanya. Dan gitu ya. Ya. Coba bayangkan teman-teman. Kau diam dulu, suruh dia diam dulu. Suruh diam dulu. Apa poinnya yang mau ditunjukkan? Suruh diam dulu, mute dia dulu, mute dia dulu. Kenapa? Mute dia dulu. Mute dia dulu. Iya lanjut Dinda. Lanjut Dinda. Saya juga Malaysia Aku aja. udah memaafkan. Dia kan pertama kali waktu kita tahu kalau dia menginjak Bible, kita langsung bertepung bertiga. Iya, saya menginjak Bible. Saya injak Bible. Tidak akui. Kenapa kau tidak akui? Saya akui, teman-teman Kristen, saya menginjak Bible dan saya Kau sudah tidak dilaporkan akui, oleh API. Apa Saiful bertepung bertiga? Akui dulu. Dia kan udah minta maaf soal minta Bible Nora. Dia kan Bukan udah minta soal maaf. minta maaf.
Banyak kali cerita. Dia tidak mengakui, Abah. Dia tidak mau mengakui kalau kita ada bertelepon bertiga. Dia padahal ngomong karena dia sakit hati karena almarhum Agustan difitnah, meninggoy karena mengentuti. Betul tidak? Nah, berarti adakah itu suruhan dari Bang Zuma? Adakah dia bilang suruhan Bang Zuma? Muncung kau, memang tukang fitnah kau, dajjal kau. Bos pro logika, ya jelas lagu pro logika, cuman ya kalian. Oke, Abah, cuman itu yang mau saya konfirmasi, sudah saya dengarkan tadi di room. Makasih, Abah. Bang Arya kenal nggak si Abah itu siapa? Assalamualaikum, Abah. Bang Arya kenal si Abah itu nggak siapa? Aku juga nggak tahu. Pak Saiful, ketua API DPW, Cuma modal nelpon. Iya, apa yang bisa dibuktikan dari situ? Lucu. Entah apa lah maksud. Yang dibawa Gini, Nora. paham Ya nggak? kan? Coba bang, aku nggak paham sumpah. Gini Nora, dia kan ya oke, dia kan udah mengakui dia nginjak bebel dan udah minta maaf. Kenapa kalian tetap proses? Dia minta maaf apa? Apa? Ya, Fitnahan. dia udah Fitnahan pernah bilang. kepada Kang Dito. Kalau istri kau dikatakan pelacur, mau kau? Kau heran saya nengok kau, host. Kalau gitu biarkan aja dia mengatakan istri kau pelacur. Mau Ya nggak kau? kubiarkan lah, ya nggak kubiarkan lah kalau memang dia Ya benar-benar. udah. Kenapa munculnya suka fitnah? Coba kau dia jawab. Kalau kau bilang Ya. sama saya, host, serang istri Kita orang Kristen aja kau bilang tentang pelacur, kau bilang tentang apa? ini? Biasa aja. Kenapa kau membela Kristen kau? Terlepas Kau dari bela orang Kristen aja kau bilang pelacur, kau bilang pesundal dan lain-lain. Kau ingat kau mulutmu Nora? Weh bajingan, memang Aku anak nggak pernah dajjal bilang kau. Kristen. Anak dajjal Eka, kau. Aku udah memaafkan Anak Dinda. dajjal Coba kau. senyum dulu lah, senyum dulu, Anak senyum dulu. Dinda tai kau. Aku mau lihat senyumnya Nora Aritonang. Itu Coba aja. teman-teman ya, kita damai di sini ya sama Nora Aritonang ya. Kau, tai kau. Ayo tai Dinda kau. senyum dulu dong. Kau cantiknya Tai kau. sebenarnya. Suruh dia Manis, berlaku buah sopan. belimbing. Weh host, kau seorang muslim kan? Kau istri kau digituin bagaimana? Suka kau suruh dia sopan. Buah manis. Oke, Buah oke. belimbing. Bentar dulu logika. Buah Oke, Nora. manis. Aku nggak bakalan terima kalau ketika istriku dikatakan kayak gitu. Tapi pertanyaannya, benar nggak dia mengatakan itu? Janganlah kau framing seperti seolah-olah dia mengatakan itu. Apa kau? Akui tadi bang, yang nyuruh tadi itu si Dito sendiri. Dito nyuruh saya kalau kau berani hina istri saya, kalau kau berani, ayo sekarang. Ini kan istri saya, kenapa kau takut? Maka saya refleks. Iya istrimu pelacur, saya bilang bang. Saya jujur aja, Tenang aja. tapi kan itu. Tenang aja. Nanti kalau di pengadilan telepon saya dengan dia, dengan Abah Saiful, Pak Saiful lah. Dia adalah seorang ketua APPI DPW Sumut. Itu akan kami bekerja sama nanti. Pantasan rupanya dia itu ketua API. Pantasan lah bilang iya semua gini, ginilah apa Nora, bisa nggak aku minta nomor kalian yang di API itu? Ngapain kau? Ngapain kau? Ya, enggak, macam manapun dia muslim dan wajib kulindungi ya setidak-tidaknya. Tanya dulu dia muslim memang ya? Ketika memfitnah saudara seiman dia, muslim kayak begitu? Kok gampang kali Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak kali. Saya kau. Islam dari lahir Nora. Hai, kau. Kau Islam dari lahir enggak Nora? Sudah. Sekarang intinya begini, host, saya kasih tahu sama Saya kau. Islam dari Saya lahir terakhir Nora. aja. Saya Suruh dia nanya diam, kamu Islam saya dari close. lahir enggak Nora? Suruh dia diam. Saya Islam Suruh dari dia lahir. diam. Saya mau Kamu Islam close, dari saya lahir turun. enggak? Suruh dia Saya diam dulu, nanya. host. Saya mau turun bisa nggak? Saya Islam dari lahir. Kamu Bisa Islam dari nggak? lahir enggak Nora? Ntar Nora, ntar lu liga biar turun dia. Oke, habisin aku turun. Karena udah muak juga. oke, turun. Silakan Senangkan paling saya Islam. baik-baik. Biarin, saya soal paling Islam. Saya bangga menjadi umat Islam. Walaupun saya lahir dari Kristen dulu. Saya bangga menjadi umat Islam. Saya tidak pernah memfitnah saudara saya. Walaupun mereka kayak kau bajingan yang tidak pernah saya fitnah kau. Kau fitnah saya mengeludahi Diam, kau, kitab diam. suci orang Kristen. Sama kau. Udah? Sekarang dengarkan saya baik-baik ya. Kayak itu masa janda makanya Kalau kayak lu, gini itu Biar nggak turun ini dia, dia turun dia. Gak apa-apa lah, diamlah kau. Nah, udah Kau diam. Udah, turun lah. Saya ngomong.
Saya ngomong, dengarkan, ya. Di pengadilan, Kan ngomongnya langsung ngomong aja. Orang udah nunggu dari tadi. kau bisa suruh dia diam, host. Terlepas kau benci sama saya, kau setidaknya berpikirlah kau. Kalau memang kau seorang muslim juga. Oke. Diam dulu Ika, biar turun, biar cepat turun. Terlepas dari kau yang tidak mau mengakui, ya, pengadilan itu akan memberi akses untuk membuka semua chat dengan telepon yang ada di WA. Saya tidak masalah. Kita akan buktikan. Kalau kau tidak mau mengakui, kau dengan Abah Saiful bertelepon pertama kali ketika kau mengatakan kau sakit hati sama Kristen karena Kristen memfitnah almarhum Agustan mati karena mengketuti Bible. Padahal sampulnya kau sakit kali hatimu katanya. Oke? Kau tidak mau ngakui sekarang. Terserah kau. Saya di sini membela saudara saya. Dia fitnah lagi, memfitnah. Saya nggak ada menjawab tadi kan. Bukan berarti saya tidak mengakui dan bukan berarti saya mengakui. Dia fitnah lagi nih. Dah, kau bilang dia fitnah, kok nggak bisa membuktikan? Saya bisa membuktikan. Walaupun cuma satu saksi saya, Abah Saiful, tetapi di pengadilan akan ada akses, memberikan akses untuk membuka semua percakapan. Kau pikir pengadilan bodoh? Hah? Nggak bodoh kayak kau. Kau sudah kerja aja kau di sawit sana, yang gaji cuma 120-150, baru kau minta gift dari Kristen. Nangis kau minta gift dari Kristen kau. Cuma 3 juta ternyata. Buat malu aja. Udah kayak gitu aja, host. Kau pun juga BAJIN gaya kau bajing kayak kau. Cabut kau. Sama apa aku tengok kau ngomong tak peraturan kau ngomong kau. Ada yang ngerti nggak dia ngomong apa dari tadi panjang lebar di atas, weh? Serius aku dari tadi nggak ngerti apa-apa aku, Bang. Dia ngomong fitnah, dia sendiri fitnah. Astagfirullah. Orang udah yang jelas aku udah maafkan mereka. Bentar lu. Host membela orang munafik. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman mengenai video tersebut? Biarin aja ya. Ya, biarin aja lah. Karena tidak ada gunanya juga kita ikut campur. Saya memutar ini hanya sebuah, tontonan aja sih, tontonan. Kenapa saya bilang tontonan? Karena selama ini begitu banyak, bahkan setiap hari, sang baginda atau baginda lagi, sang gurunda yang dipanggil gurunda, yang setiap hari dia membahas Alkitab. Bukan kitabnya sendiri, tapi kitabnya orang Kristen. Selalu dia sibuk membahas dengan cara sendiri, bahkan sampai memiliki organisasi mereka yang disebut API. Dan ternyata seperti itulah kisahnya. Dan beberapa bulan lalu teman-teman kita bisa melihat itu dengan lengkap di video-video yang sudah membahas mereka bagaimana kabar berseteru. Bahkan si Taufik Logika ini juga memberikan sebuah perlawanan kepada mereka. Dan atas dasar penginjakan Alkitab pada masa itu ya, yang makanya sampai sekarang belum selesai. Dan saya pikir sudah selesai teman-teman ya. Saya pikir sudah selesai karena sudah tahun baru. Ternyata awal tahun langsung panas dan langsung seperti itu teman-teman. Ya, itulah gunanya teman-teman. Itulah gunanya. Seperti apa yang saya katakan selama ini. Kalau memang tidak mau dicubit, jangan mencubit. Begitu ya. Saya tidak tahu siapa yang benar di antara mereka dan itu bukan urusan saya. Yang menginjak Alkitab itu memang si Taufik, tapi itu sudah lama dan sudah tidak ada orang Kristen yang melaporkan pada zaman itu. Ya tiba-tiba aja karena musim melaporkan tahun kemarin membuat mereka saling mengelapor lah begitu ya. Kasihan sebenarnya orang Kristen tidak melaporkan si Taufik memang, tapi karena ada kasus baru-baru ini muncul, ya akhirnya dia juga dilapor. Ternyata dalangnya si Taufik bukakan. Apakah itu benar? Ya itu tanggung jawab si Taufik. Dan itulah kenapa mereka saling bersumpah, saling mengutuk dengan memakai kitab suci begitu ya. Aduh, sangat disayangkan sekali begitu ya. Nah, hal ini kenapa terjadi teman-teman? Ya karena saya bilang tadi, harusnya sebagai orang ustadz, sebagai Islam, dia harus mempelajari dan membahas Al-Quran dan kitab sucinya setiap hari channelnya. Itu yang harus diingat. Tetapi alhasil mereka ini begitu sibuk membahas tentang kekristenan, akhirnya blunder sampai melakukan hal-hal yang kurang etis, bahkan sangat menentang kebinekaan itu sendiri, melukai sekali. Setiap hari mereka membahas Alkitab, setiap hari mereka mengutak-atik kekristenan, membahas Yesus, bahkan itu bukan rahasia umum lagi bagaimana mereka membahas Alkitab itu secara berangan. Apalagi Zuma kan begitu. Dia membahas menafsirkan Alkitab sebebas-bebasnya begitu. Seandainya pola atau cara yang digunakan oleh Ustaz Zuma kita gunakan untuk membahas kitab suci mereka, berbeda lagi. Akan terjadi permasalahan yang lebih ruwet lagi. Begini saja ada orang bahas tentang kitab suci mereka, sudah ada yang mengalami hal-hal yang gak enak lah begitu. Tapi Zuma begitu bebas dan lain sebagainya, para polemikus begitu ya. Dengan
kayak orang sangar paling pintar membahas Alkitab tetapi ilmunya itu nol. Dan itu pastikan nol, karena dia nggak ngerti sama sekali tentang Alkitab itu begitu ya. Dia mungkin hanya hafal baca, ya karena bebas kan gitu. Bisa mereka baca terjemahan begitu ya. Ya gara-gara seperti itulah sebenarnya ya. Akhirnya ya semoga mereka sadar teman-teman ya. Semoga mereka sadar. Dan saya yakin banyak umat Islam yang muak juga dengan cara-cara seperti itu ya. Bagi kami orang Kristen ya, kalau saya ditanya, saya sih senang-senang saja kalau Anda membahas Alkitab di channel-channel kalian, membahas Injil malah. Aku senang gitu ya. Walaupun caranya salah, tafsirannya salah, konteksnya salah, dan semua salah yang berkaitan dengan pembahasan kekristenan itu yang kalian bahas di channel kalian, saya malah senang sebenarnya. Walaupun itu pekerjaannya double, senang plus capek untuk meluruskan. Kenapa saya bilang senang? Ya dengan begitu kan, sampailah terberitakan Injil itu, Alkitab itu, sampai ke masjid-masjid, ke pengajian-pengajian, atau ke seminar-seminar mereka begitu ya, ke pesantren-pesantren mereka begitu ya, atau sampai ke rumah-rumah mereka gitu. Karena apa? Karena udah ustadz begitu ya, membahas Alkitab begitu ya. Terima kasih. Semoga Allah Roh Kudus yang penuh kuasa itu menyadarkan mereka sehingga mereka menggoogling atau men-searching apa setiap perkataan-perkataan kalian itu tentang Alkitab dan mereka menemukan kebenaran. Saya yakin cara yang salah, walaupun berita yang benar, berita yang sejati disampaikan dengan cara yang salah, berita yang benar itu, apalagi firman Tuhan, saya percaya bisa melaksanakan kehendaknya, bisa mengubah hati seseorang dengan baik. Saya percaya itu. Allah Roh Kudus tak terbatas, dia mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam dan melalui firman-Nya. Sampai di sini teman-teman video saya, yuk jangan kemanasan. Jadikanlah ini sebagai hiburan supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Sampai di sini teman-teman video saya, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.